tanggal 20 ini ya. Tanggal 20 Maret ini kemungkinan KPU kan sudah akan mengumumkan hasil akhir dari Pilpres dan Pileg. Dan setelah diumumkan secara resmi itu kan ada surat keputusan KPU. Nah, surat keputusan KPU itulah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU itu dapat melakukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi, permohonan supaya keputusan KPU itu dibatalkan. Dan itu hanya diberi waktu 3 hari. 3 hari dari tanggal 20. Tanggal 23 itu permohonannya sudah harus masuk, dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang, artinya kan Pak Prabowo Gibran kan sebagai pemenang, anggaplah seperti itu kan. Kalau tidak ada gugatan sengketa gitu. Kalau misalnya dia bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah kan. Hal ini adalah Pak Ganjar dan Pak Anies begitu. Nah, kita kan belum tahu apakah mereka satu-satu akan mengajukan permohonan pembatalan sengketa ke MK atau mereka bergabung. Nah, kita tuh belum tahu. Nah, jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu, tugas saya lah mempersiapkan para lawyers. Sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu ditandatangani. Ada sekitar 36 orang lawyers yang akan standby begitu. Kalau mereka tanggal 23 nanti mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, kita juga akan menyampaikan surat kepada mereka sebagai pihak terkait atau siap tergugat intervensi kalau perdata. Nah, jadi sebagai pihak terkait kan nanti kita menunggu, kan itu harus diputuskan oleh rapat musyawarah hakim MK apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak. Biasanya sih diterima ya. Kalau diterima ya kita akan hadir di MK. Itu posisi kita itu sejajar dengan KPU, karena kan yang melakukan permohonan kan adalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies, yang termohonnya kan KPU. Nah, kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi. Jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan KPU. Jadi sebenarnya halnya KPU sebagai termohon, kita sebagai pihak terkait itu kita berhak untuk memberikan jawaban, ya, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ahli yang mereka ajukan, dan kita juga bisa mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Jadi kalau mereka mengatakan ada kecurangan, kita bisa ini nggak curang kok, ini buktinya. Gitu. Jadi posisi kita itu sejajar dengan KPU. Prof, kalau yang 36 tadi kan sudah ada nama-namanya, itu siapa saja, apakah termasuk Pak Oto Hasibuan yang akan? Iya, jadi yang dimasukkan sebagai ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Oto, dengan Pak Oce Kaligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya, karena memang bidangnya hukum tata negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Oto Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Oce Kaligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar ya. Nah, jadi itulah yang, dan seluruhnya itu ada 35-36 lawyer, dan sebagian besar adalah lawyer profesional, dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi dari Golkar ada, dari Gerindra ada, dari partai lain juga ada. Ya, ada yang mengusulkan nama si A si B, tapi ini nggak bisa, ini anggota DPR. Ya, anggota DPR kan walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh, dan ada advokatnya di suspend sementara. Profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya, advokasi. Ya. Prof, ini sejauh ini ada resistensi nggak sih? Komunikasi dengan pihak 01 dan 03, pembacaan dari internal gimana? Apakah memang mereka masih resisten untuk dinilai akan mengajukan gugatan, atau mereka udah mulai akan menerima, udah ada komunikasi dengan 02 gitu? Saya nggak tahu. Itu kan levelnya pada masing-masing pasangan calon presiden. Kalaupun mungkin ada komunikasi, mungkin pada level Gerindra, PDIP, begitu sebagai partai-partai utamanya atau Nasdem gitu.
Tapi kalau partai koalisi yang lain sih nggak begitu banyak terlibat. Jadi memang Prof fokus untuk mempersiapkan. Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa ya dalam menghadapi sidang MK kan. Prof, kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas, katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah, ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan, salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Ya, dulu juga pernah dibilang begitu, malah keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITB, ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya, sebenarnya silakan aja datang. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Nah, dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang, ini anak baru tamat S1 kemarin, ya dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, jadi kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai Polda ini kan, itu ya Prof. untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti, tapi tidak bisa menggugurkan Mungkin semuanya. terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, saya agak ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, di beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten menjebrak, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, dia Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Prof, ini kawal pemilu terbaru merilis hasil sementara gitu ya dari real sementara Pilpres dan menyebutkan bahwa tidak ada TSM dari kemenangan sementara Prabowo Gibran. Ya, TSM itu kan bisa aja pelanggaran itu terjadi. Tapi pertama, apakah dia memenuhi unsur sistematik, ya, terstruktur dan masif. Kalau sistematif itu kan ada pengarahan dari atasan, dan kalau ada orang bersaksi dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur di setengah lebih provinsi. Kalau dia cuma Kapolda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapolda yang lain? Saksi itu kan harus menerangkan sesuatu, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ketahui. Kalau saya dengar Kapolda yang lain cerita sama saya begini terjadi juga, nggak bisa ya, keterangannya pasti akan ditolak kalau dia. Ya kita sama-sama advokat lah, paham yang ini. Terkait peran dan posisi Pak Jokowi di koalisi, ini kan ada wacana menjadikan koalisi Indonesia Maju ini sebagai koalisi permanen. Ini apakah sudah pembicaraannya sudah seperti ini? Mungkin sih, kalau antar partai sih belum ada. Ada gagasan merangkul. Sebagai partai-partai belum pernah ada pembicaraan. Jadi saya pun belum bisa jawab apa-apa juga, karena belum tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.